Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Maka hendaklah kita jaga, dan di antara bentuk kita menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur sesungguhnya adalah mereka yang beribadah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan hati ia menyandarkan semua nikmat yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan lisan ia juga, yaitu dengan senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersyukur yang paling penting dan yang paling utama serta yang berat dilakukan oleh umat manusia adalah dengan amal ibadah. Sehingga antara syukur dengan ibadah dua hal yang tidak terpisahkan. Kalau ada orang yang ingin bersyukur kepada Allah kemudian mereka tidak mau beribadah, tidak bersyukur namanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'malu ala Daud syukra, beramallah kalian. Kalau seandainya kalian ingin bersyukur kepada Allah, beribadahlah sebagaimana beribadahnya keluarga Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman. Kemudian Allah tutup ayat dengan mengucapkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang bersyukur itu hanyalah sedikit sahaja. Karena bersyukur sesungguhnya adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia secara mutlak yang wajib bagi kaum muslimin untuk mencintainya dengan segala-galanya. Karena itu merupakan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pantas bagi seorang mukmin bahkan melebihi diri mereka sendiri. Sehingga dengannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengungkapkan perasaan cinta kepada Nabi. Karena siapapun yang mencintai Nabi harus diungkapkan dengan lisan dan kata-kata. Sebagaimana mereka meyakini dengan hati, juga wajib diucapkan dengan lisan dan kata-kata. Kita mengatakan, ya Rasulullah, kami adalah umatmu dan kami mencintaimu. Itu semua merupakan persaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin mengungkapkan perasaan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi dari segala-galanya. Melebihi dari kecintaanku kepada orang tuaku, kepada anak-anakku, kepada keluargaku, bahkan kepada hartaku, illa min nafsi, kecuali kecintaanku kepada diriku. Artinya aku lebih cinta kepada diriku dibandingkan dengan aku cinta kepadamu. Karena memang itu merupakan tabiat manusia. Bagaimanapun kuat kita mencintai orang lain, tentunya kita pasti lebih mencintai diri kita sendiri. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala mendengarkan kalimat yang terucap dari lisan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, belum lagi wahai Umar, sampai engkau mencintai diriku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Dikala Umar mendengarkan kata-kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itulah Umar kembali memberikan tanggapan yang kedua, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah, bahkan melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Itulah hakikat cinta yang wajib diberikan oleh kaum muslimin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu bentuk kita mencintai Nabi adalah dengan selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang lalai dari melakukan kalimat-kalimat ini atau mengucapkan bahasa-bahasa indah ini, ikhwatul Islam, ada ancaman berat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, terutama bagi kita yang lalai mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia menyebutkan, man nasiya salata alaihi, sesiapapun yang lupa, lalai karena lupa itu tidaklah muncul kecuali orang yang kita cintai sudah mulai berkurang. Karena kita tidak akan pernah melupakan orang yang kita cintai, itu merupakan kaedahnya.
Seperti misalnya kita datang ke tanah haram, perjalanan kita tidak lebih daripada 2 minggu, 3 minggu, maksimal 1 bulan, kalau ada yang 2 bulan. Tapi berapa kali kita menghubungi anak dan istri kita, berapa kali kita menelpon anak-anak kita. Setiap hari kita video call, kita bertanya bagaimana keadaannya, bahkan kita bertanya apa nanti oleh-oleh yang kamu mau. Mengapa kita melakukan itu semua? Karena kita cinta kepada mereka semuanya. Walau jarak kita jauh, tapi kita akan selalu menghubungi mereka. Terutama di zaman sekarang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka yang tidak bisa menghubunginya, maka pasti mereka akan selalu berdoa untuk orang-orang yang dia cintai. Dan itu kepada anak dan keluarga yang mereka tinggalkan. Dan manusia yang paling kita cintai adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas rasanya seorang muslim mereka melewatkan hari-harinya, mereka melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kita cintai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang lupa, karena lupa itu muncul karena sudah mulai berkurang cinta kita kepada orang yang kita lupakan. Dan Nabi tidak boleh. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang lalai dan lupa mengucapkan salawat kepadaku, ingat, bisa jadi nanti mereka salah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita salah melangkah menuju surga, kita akan menuju ke mana? Karena tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau tidak surga, neraka. Dan kita tahu bagaimana kemuliaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Surga tidak akan dibukakan kecuali untuk baginda yang pertama sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pesan Allah kepada khazinnya yang menjaga surga, Allah berpesan kepadanya, jangan pernah bukakan pintu surga. Makanya selalu kita bawakan firman Allah dalam surat Az-Zumar. Mungkin sebagian kita menghafalnya. Akhir surat Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha, apa sambungannya? Futihat. Hatta idza ja'uha futihat. Maka dibawalah orang-orang menuju api neraka. Artinya penduduk yang mereka dimasukkan ke api neraka, maka mereka dibawa ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla, diseret ke sana. Ketika mereka sampai di neraka, hatta idza ja'uha, ketika mereka sampai, futihat, neraka itu langsung terbuka. Apa artinya? Tanpa ada perantara antara sampainya dia ke dalam pintu neraka dan memasuki neraka, langsung masuk. Hatta idza ja'uha futihat, makanya disebutkan seketika dia sampai langsung dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat berikutnya ketika berbicara tentang surga Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, apa sambungannya? Hatta idza ja'uha wa, ada kalimat wa futihat. Ketika di ayat yang berbicara tentang neraka tidak ada kalimat wa futihatnya, langsung futihat, langsung terbuka. Dikala berbicara tentang surga ada kalimat wawnya. Dikala berbicara tentang surga ada kalimat wawnya, wa futihat. Apa artinya? Dikala manusia digiring menuju surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesampainya mereka di depan surga, surga itu tidak langsung terbuka sebagaimana neraka langsung terbuka, tidak sama. Kalau neraka langsung terbuka, langsung masuk. Kalau di surga tidak, makanya ada kalimat wa futihat, dan dibukakan. Kalimat dan itu artinya ada jeda. Surga tidak akan pernah dibuka walaupun mereka sudah menunggu di depan pintunya. Kenapa demikian? Karena Allah berpesan kepada khazinnya, jangan buka kecuali untuk baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu surga. Kemudian penjaga bertanya, kamu siapa? Maka Nabi mengatakan, Muhammad bin Abdullah. Apa kata khazin ini? Bika umirtu, untukmulah aku diperintahkan untuk membukanya. Maka di saat itulah dibuka pintu surga. Apakah pintu surga dikala dibuka orang-orang yang masuk dalam surga? Belum. Sampai Nabi SAW bermohon kepada Allah untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Artinya, bagaimana cara kita dimudahkan masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya kita selalu melupakan Nabi SAW, kalau kita melalaikan Nabi SAW, kalau kita tidak ingin tahu menahu tentang Nabi, sunnah Nabi, agama Nabi, sejarah Nabi, perjuangan Nabi, mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, bukankah kita semua akan memerlukan Nabi SAW di akhirat sana? Tentunya setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, apabila kita lalai, maka ingat-ingatlah hadis ini. Barang siapa yang lalai dan lupa mengucapkan salam dan salawat kepadaku,
maka bisa jadi nanti mereka salah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, barang siapa yang tidak lalai dari mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka Allah pun akan memberikan kemudahan dalam setiap urusannya dan dimudahkan langkah mereka menuju surga. Dan semoga Allah mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kota Madinah, sebuah kota yang namanya adalah Al-Habibah. Dan kita selalu mengulang, ikhwatul Islam, Madinah itu banyak sekali namanya, dan tidaklah ada nama di kota Madinah kecuali memiliki makna yang sangat indah. Madinah disebut dengan kampung halaman Nabi, Baladur Rasul bahasa Arabnya. Madinah disebut dengan Al-Madinah, kotanya Nabi SAW. Madinah disebut dengan Darul Iman, yaitu daerah yang akan menambah keimanan kita kepada Allah. Madinah disebut dengan Darul Hijrah, yaitu di mana ketika kaum muslimin datang ke sana mereka berikrar untuk hijrah kepada Allah Azza wa Jalla. Madinah disebut dengan Darul Abrar, yaitu orang-orang yang ingin melakukan kebaikan. Madinah disebut dengan Darul Akhyar, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Madinah disebut dengan Darul Sunnah karena memang sunnah Nabi SAW berawal bermula dari sini. Madinah disebut dengan Baitul Ilmi karena pusat ilmu agama di sini. Madinah disebut dengan Al-Habibah karena kita mencintainya. Madinah disebut dengan Al-Mahfudah karena Allah pasti menjaganya. Madinah disebut dengan Taba. Taba itu artinya yang terbaik, memancarkan kebaikan, memancarkan wewangian, karena itu ada di antara tujuan kota Madinah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memancarkan kebaikan untuk seluruh penduduk dunia. Madinah disebut dengan Akalatul Qura, yaitu daerah-daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Madinah disebut dengan Al-Ma'mun, yaitu daerah yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Madinah juga disebut dengan Al-Balad, yaitu sebuah daerah yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Disebut juga dengan Al-Qaryah. Itu semuanya merupakan di antara nama-nama kota Madinah, dan setiap nama ada makna yang indah di dalamnya. Siapa yang hafal nama-nama kota Madinah? Separuh saja. Kita menyebutkan 16 atau 15, 7 lah. Siapa yang bisa menyebutkan nama kota Madinah? 7 nama kota Madinah. Karena sekarang kita berada di kota Madinah, minimal kita tahu sedikit di antara nama-namanya. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada yang masih ingat nama-nama kota Madinah? Al-Madinah, Taba atau Tiba, Darul Iman. Ingat saja hotel-hotel yang ada di sekitar sini. Itu banyak-banyak nama di depan sini ada Tiba, Taba. Itu semuanya ada nama-nama Madinah. Ingat saja hotel Darul Iman itu adalah nama kota Madinah. Masjid-masjid yang ada di sekitar sini namanya Darul Hijrah. Semuanya disebut dengan kota Madinah. Banyak kali nama-nama kota Madinah. Ada yang hafal? Yang paling tua dulu ya. Baik, silakan. Yang pertama, Darul Hijrah artinya tempat hijrah. Taib. Yang kedua, Darul Sunnah. Taib. Yang ketiga, Taibah. Taib. Yang kelima. Yang keempat, Al-Mahfudah artinya yang dijaga. Taib. Yang kelima, apa lagi nama kota Madinah? Al-Habibah, daerah yang dicintai. Dua lagi. Al-Ma'mun, daerah yang dijamin keamanannya oleh Allah Azza wa Jalla. Satu lagi, Al-Madinah. Masya Allah, Allah membarik. Semoga memberikan manfaat ya. Masya Allah, hafizakumullah. Itu adalah di antara nama-nama kota Madinah. Nah, baik ikhwatul Islam, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Al-Habibah itu artinya daerah yang dicintai, karena memang Nabi sangat mencintai kota Madinah. Buktinya ikhwatul Islam, sebuah riwayat yang dibawakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiah dari ibunya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dikala Nabi sampai di kota Madinah, penduduk Madinah mereka berbondong-bondong untuk memberikan yang terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan bantuan. Sedangkan Ummu Sulaim, dia tidak memiliki apapun kecuali anaknya Anas. Maka dia datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasul, ini anakku Anas.
umurnya masih 8 tahun, 9 tahun. Kemudian diserahkan kepada Nabi, jadikan dia sebagai pembantumu. Maka mulialah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia menjadi pembantu orang yang termulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikenal dengan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas menyebutkan khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 sinin. Aku menjadi pembantu Nabi kurang lebih selama 9 atau 10 tahun. Maknanya berarti selama Nabi berada di kota Madinah, Anas lah yang menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan di antara kemuliaan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka wajar dia banyak mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis-hadis yang sangat banyak sekali dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anas bin Malik termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, rata-rata semua mereka satu sejawat, satu angkatan. Dan mereka masih muda. Mereka bertemu dengan Nabi, umurnya masih di bawah 10 tahun. Tapi ingat, hafalan mereka sangat kuat. Dan dikala mereka dekat dengan Nabi, maka wajar kalau sekiranya mereka meriwayatkan hadis yang banyak sekali dari baginda Nabi SAW. Salah satunya Anas bin Malik menyebutkan bagaimana hadis ini ikhwatul Islam. Dia menyebutkan sifat Nabi SAW. Di antara sifat Nabi, Nabi tidak pernah mau meninggalkan Madinah kecuali untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla dan untuk beribadah di Mekah Al-Mukarramah. Dua ini saja, tak ada lagi yang ketiga. Semasa hidup, Nabi tidak pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya kecuali dua: berjihad di jalan Allah, beribadah di Mekah. Kalau tidak ada urusan yang dua ini, Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah. Karena Nabi sudah berdoa kepada Allah, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan rasa cinta kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Itu hadis Nabi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ungkapan Nabi, karena Nabi mencintai Makkah, tapi orang-orang Makkah tidak mencintai Nabi pada waktu itu. Maka Nabi terpaksa diusir dari kampung halamannya. Dikala Nabi diusir sampai ke Madinah. Dikala Nabi sampai di Madinah, tentunya Madinah adalah tempat yang dicintai oleh baginda Nabi yang mulia. Dan Nabi mengucapkan kalimat ini, Allahumma habbib ilainal Madinah. Sehingga ikhwatul Islam, Nabi tidak pernah meninggalkan Madinah. Semasa hidup, Nabi tidak akan pernah keluar dari Madinah kecuali dua ini. Apalagi setelah meninggal, Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya. Nabi tidak akan pernah pergi ke tempat fulan, tempat alan, pergi ke sana, pergi ke sini. Nabi tetap berada di kota Madinah. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Kalau sekiranya Nabi harus keluar untuk berjihad atau untuk beribadah, maka hati Nabi akan selalu condong ke kota Madinah. Kemudian dikala ingin pulang ke kota Madinah, dan Nabi mulai melihat bangunan Madinah dari jarak jauh. Karena dulu tempat Madinah itu kalau dari Madinah, dari jarak 10 kilo misalnya, sudah dilihat, oh itu adalah Madinah. Dikala sudah melihat bangunan Madinah dari jarak jauh, apa yang terjadi? Nabi akan menggerakkan kendaraannya. Kalau Nabi menaiki ontanya, atau kalau Nabi berjalan, Nabi akan mempercepat langkahnya. Mengapa Nabi melakukan yang demikian? Anas menyebutkan min hubbiha. Jawabannya ada di ujung hadis, min hubbiha. Karena Nabi sangat cinta kepada kota Madinah, sehingga dikala Nabi sudah melihat Madinah dari jarak jauh, Nabi akan mempercepat langkahnya, ingin cepat sampai ke kota Madinah. Kemudian sesampainya Nabi di kota Madinah, Nabi akan melakukan salat di masjidnya. Kemudian Nabi akan bersyukur. Nabi SAW baru bertemu dengan keluarga-keluarganya. Sama dengan kita ikhwatul Islam. Nanti sesampainya kita di kampung halaman, perhatikan baik-baik, ini banyak di antara kita yang mungkin melalaikannya. Bisa jadi karena lupa atau karena tidak tahu. Dikala kita sampai, diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kemudahan kita melakukan perjalanan ibadah haji dan umrah, terutama ibadah umrah ini ikhwatul Islam. Kemudian kita terbang meninggalkan tanah haram, kemudian sampai di kampung halaman, yang pertama kali kita cari adalah rumah Allah sebelum rumah kita. Yang pertama kali kita cari adalah rumah Allah sebelum rumah kita. Bukti kita bersyukur kepada Allah, Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan perjalanan pulang dan pergi. Kita pulang dalam keadaan selamat dan sehat, kita kembali berjumpa dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat.
maka yang pertama kali dicari adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kita bersyukur kepada Allah, kemudian baru mencari yang lainnya. Bisa dipahami ya? Ringan tapi berat ikhwatul Islam. Ringan tapi berat. Tapi ikhwatul Islam, begitulah kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah. Nabi tidak mau berpisah dari kota Madinah. Salah satu buktinya, Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah. Kalau semasa hidup saja Nabi tidak mau meninggalkan kota Madinah, apalagi setelah Nabi wafat. Maka ingat baik-baik ikhwatul Islam, tidak ada ceritanya Nabi harus keluar pergi ke daerah fulan. Nabi berjalan-jalan di negara Indonesia, atau berjalan-jalan di Andalusia, atau pergi ke Malaysia misalnya, atau jalan-jalan di Singapura. Tidak ada ceritanya. Nabi tetap berada di kota Madinah. Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah. Karena itu merupakan sumpah setia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidupku ini akan selalu bersama kalian, kata Nabi kepada penduduk Madinah, wal mamatu mamatukum, dan aku akan wafat selama-lamanya bersama kalian. Maka Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah. Nabi akan berada di sini untuk selama-lamanya. Karena itu adalah ungkapan yang disebutkan oleh Nabi dikala terjadi Fatu Mekah. Kemarin kita ceritakan ikhwatul Islam, dikala terjadi perang Hunain, salah satu kalimat yang keluar dari lisan Nabi, ala tardawna an yarji'an nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi ila rihalikum. Wahai kalian penduduk Madinah, biarkan manusia mereka pulang dengan harta dunianya, sedangkan kalian pulang dengan membawa baginda Nabi yang mulia. Itu sumpah Nabi kepada penduduk Madinah. Artinya Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya. Nabi di sini. Dan itulah kemuliaan kota Madinah, keberadaan baginda Nabi yang mulia. Dan kalimat Nabi ini dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi membuktikannya? Nabi berada di Madinah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang akan kita sebutkan di ikhwatul Islam, yaitu sebuah hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Baqi'. Di antara salah satu yang selalu dirutinkan oleh Nabi adalah berziarah ke perkuburan Baqi'. Nabi selalu berziarah ke perkuburan Baqi'. Makanya bagi kita yang ada di Madinah, usahakan berziarah ke perkuburan Baqi'. Bagi yang laki-laki usahakan masuk. Di dalamnya ada istri Nabi, ada putra-putra Nabi, ada putri Nabi, ada keluarga Nabi, ada sahabat Nabi, ada para ulama, ada kaum muslimin. Nabi diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa berkunjung ke perkuburan Baqi'. Bahkan di kala terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan dunia, Nabi pun masih berziarah ke perkuburan Baqi'. Dan ini adalah ziarah terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata ibunda kita Aisyah? Sepulangnya Nabi dari berziarah ke perkuburan Baqi', artinya setelah berziarah ke perkuburan Baqi', fawajadani wa ana ajli sudaan fi ra'si. Tiba-tiba Nabi masuk ke rumah ibunda kita Aisyah, dan Aisyah pada waktu itu merasakan sakit kepalanya. Tujuan Aisyah melakukan yang demikian tentunya untuk bermanja kepada suaminya. Karena biasanya seorang istri kalau sakit pasti mengadu kepada suaminya untuk bermanja, atau misalnya suami dan istri itu perkara biasa, apalagi ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang begitu romantis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah lomba lari dengan Nabi, padahal Nabi sudah berumur 60 tahun. Aisyah masih berumur 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Karena tidaklah Nabi wafat kecuali Aisyah baru berumur 18 tahun. Nabi wafat, Aisyah masih berumur 18 tahun. Aisyah adalah orang yang paling manja kepada Nabi, sayang kepada Nabi. Tapi dia juga wanita yang paling mulia dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mandi berdua. Siapa yang masih mandi berdua dengan keluarganya? Coba bayangkan Nabi mandi berdua dengan keluarganya. Sampai-sampai ikhwatul Islam, sampai-sampai Aisyah mengatakan kepada Nabi, tinggalkan air untukmu, tinggalkan air, jangan habiskan, jangan habiskan. Itu candaan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Bahkan Aisyah naik ke atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil melihat permainan orang-orang Habasyah di luar Masjid Nabawi, berlomba lari, satu gelas dalam minuman. Indah sekali ibunda kita Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kaum muslimin, mereka harus indah, mereka harus bersabar, mereka harus romantis dengan keluarganya. Karena itu merupakan di antara tanda kemuliaan akhlak. Sehingga Nabi memberikan barometer kepada kita bersama, kalau kalian ingin melihat orang yang terbaik, tanya kepada istrinya. Kalau istrinya mengatakan dirinya baik, berarti dia orang baik. Kalau istrinya mengatakan masih lumayan lah, berarti kita masih lumayan. Sehingga nanti kalau ada di antara kita selesai salat isya, bawa keluarganya, tanya sama keluarganya,
bagaimana dengan suamimu, baik atau tidak? Suruh dia jujur dalam menjawabnya. Kalau seandainya mengatakan masih lumayan, maka kita saling melakukan kebaikan ikhwatul Islam, karena itu adalah standar yang disebutkan oleh Nabi, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik itu adalah yang terbaik kepada keluarga standarnya. Kita kembalikan kepada Aisyah. Tujuan Aisyah melakukan yang demikian untuk bermanja kepada Nabi SAW. Wa ana ajidu suda'an firasi. Aku pada waktu itu dikala Nabi berziarah ke kuburan Baqi', kemudian Nabi pulang ke rumahku, aku sedang sakit kepala. Tujuannya agar Nabi nanti bisa jadi memijit kepalanya, atau bisa jadi mencarikan obat, atau mendoakan, atau yang lainnya. Kemudian aku pun mengatakan, wa ana aqul wa ra'sa. Aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sakit kepalaku. Nah, di saat itulah apa kata Nabi? Faqal bal ana ya Aisyah wa ra'sa. Wahai Aisyah, akulah yang sakit kepala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, ikhwatul Islam? Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluhkan apa yang beliau rasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diberikan kekuatan yang kuat oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi itu kuat. Anas bin Malik menyebutkan, kalau dibandingkan antara manusia biasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memiliki kekuatan 30 atau 40 dibandingkan dengan manusia biasa. Nabi itu bukan orang lemah, tapi Nabi diutus bukan untuk memperlihatkan kekuatannya, namun memperlihatkan kasih sayang dan rahmatnya. Nabi itu orang kuat. Artinya ikhwatul Islam, tidak mungkin Nabi mengeluh, dan tidak mungkin Nabi mengatakan wara'sa, kecuali betul-betul Nabi merasakan sakit yang sangat berat sekali. Sehingga dikala Aisyah ingin bermanja menyebutkan wara'sa, apa kata Nabi? Bal ana ya Aisyah wara'sa. Tetapi aku yang sakit kepala, wahai Aisyah. Nah, itulah awal sakit yang diderita oleh Nabi SAW. Terjadi di akhir bulan Safar, setelah Nabi berziarah ke perkuburan Baqi'. Sakit yang pertama kali dirasakan oleh Nabi adalah sakit kepala, dan sakit kepala itu betul-betul berat bagi Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ikhwatul Islam, apa lagi yang dirasakan oleh Nabi SAW? Artinya apa penyebab Nabi itu wafat? Tentunya setiap wafat itu sudah menentukan, merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada penyebabnya. Kalau Nabi ada 3 penyebabnya. Yang pertama karena sakit kepala yang begitu berat. Kemudian apa lagi yang dirasakan oleh Nabi SAW? Terutama sebelum Nabi SAW menghembuskan nafas terakhirnya, yaitu hadis yang juga dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memiliki cerita yang sangat panjang. Apa kata Anas bin Malik? Anna imra'atan yahudiyyah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin masmumah. Ada salah seorang wanita Yahudi namanya Zainab. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hadiah. Karena dia adalah orang Yahudi dan dia tahu kalau Nabi menerima hadiah, Nabi tidak menerima sedekah. Sebagaimana keluarga Nabi, anak cucu Nabi, keturunan Nabi boleh menerima hadiah, tidak boleh menerima sedekah. Makanya kalau ada di antara kita yang kenal dengan keluarga Nabi, kemudian hidupnya mungkin agak kesusahan ataupun yang lainnya, maka jangan pernah diberikan sedekah kepada mereka, tapi berikan kepada mereka hadiah untuk memuliakan nasab yang mulia dan untuk memuliakan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Karena sedekah itu ikhwatul Islam, di antara tujuan kita bersedekah. Kenapa kita bersedekah? Bersedekah itu ikhwatul Islam tujuannya adalah untuk mensucikan harta yang kita punya. Karena tidak ada di antara kita yang bisa menjamin semua hartanya bersih. Bagaimana cara membersihkannya? Dikeluarkan, dinamakan dengan sedekah. Artinya kalau bahasa kita, dikala harta ini dibersihkan dengan sedekah, berarti yang tersisa adalah harta yang bersih, ya atau tidak? Berarti yang dikeluarkan adalah harta yang dijadikan untuk membersihkan harta ini. Bisa dipahami? Kita ulang lagi. Sedekah itu ikhwatul Islam. Mengapa Nabi dan keturunannya tidak menerima sedekah? Karena untuk mensucikan harta, kaum muslimin dianjurkan bersedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebagian harta mereka untuk mensucikan mereka jiwanya dan hartanya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. Kemudian ikhwatul Islam, dikala harta ini disedekahkan, dikeluarkan, berarti yang tersisa pada kita adalah harta yang bersih. Yang dikeluarkan adalah harta yang apa biasanya?
untuk membersihkannya, kalau bahasa kasarnya harta yang kotor lah. Dan Nabi tidak pantas menerima harta-harta seperti ini. Nabi tidak pantas menerimanya. Begitu juga dengan keluarga Nabi SAW tidak pantas. Makanya Nabi tidak menerima sedekah, tapi Nabi menerima hadiah. Begitu juga dengan semua keluarga Nabi dan keturunan Nabi SAW. Makanya ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang kenal dengan keluarga Nabi, jangan hinakan mereka dengan sedekah, tapi muliakan mereka dengan hadiah. Sebagaimana para sahabat memuliakan Nabi SAW dengan hadiah. Terlepas daripada itu semua, orang Yahudi ini, wanita ini tahu kalau Nabi SAW menerima hadiah, maka dia tawarkan hadiah kepada Nabi. Apa hadiahnya? Yaitu kambing, karena Nabi paling suka makan kambing. Dan ingat ikhwatul Islam, kesukaan Nabi tidak pernah memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Maka kalau ada di antara kita yang makan kambing sakit kepala, jangan salahkan kambingnya, salahkan kepalanya. Iya atau tidak? Karena itu makanan kesukaan Nabi SAW. Kalau ada orang yang makan kambing naik darahnya, jangan salahkan kambingnya, salahkan. Artinya jangan salahkan makanan yang disukai oleh Nabi SAW. Bisa jadi karena cara masaknya yang lain. Nabi itu paling suka kepada kambing bagian paha, dan wanita ini tahu kalau Nabi itu paling suka bagian kambing atau bagian pahanya. Itu yang disukai oleh Nabi SAW. Kapan ini terjadi ikhwatul Islam? Ini terjadi di kala perang Khaybar. Kita masih ingat kapan terjadi perang Khaybar? Perang Khaybar tahun berapa? Tahun ke-5 atau tahun ke-4? Siapa yang jawab? Tahun ke-5 atau tahun ke-4? Tahun ke? Masya Allah, tahun ke-6, Masya Allah. Silakan. Barakallahu fiik, sehat selalu ya, Masya Allah. Tapi jawabannya salah ya. Baik, ikhwatul Islam. Perang Khaybar terjadi pada tahun ke? Cari sendiri. Saya tidak mau menyebutkannya. Tahun ke-7. Baik, ikhwatul Islam. Dikala terjadi perang Khaybar, Khaybar ini khusus melawan orang-orang Yahudi. Yahudi semuanya. Karena sebelumnya, kenapa harus melawan orang-orang Yahudi? Sebelumnya ikhwatul Islam ada namanya perang Khandaq. Khandaq itu ada di bagian kanan Masjid Nabawi. Khandaq itu ada di antara bentuk pengkhianatan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bersepakat untuk menjaga kota Madinah dengan Nabi. Tapi dikala musuh menyerang, mereka berkhianat kepada Nabi. Bahkan mereka bersekongkol dengan orang-orang Quraisy. Maka mereka berkhianat. Ketika mereka berkhianat dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, maka Allah memberikan hukuman kepada orang berkhianat. Di antara hukumannya, mereka tidak boleh lagi tinggal di Madinah. Pergi kalian keluar dari kota Madinah. Itu adalah awalnya. Awal di mana orang-orang Yahudi mulai meninggalkan kota Madinah. Karena orang Yahudi itu banyak tinggal di kota Madinah. Mengapa mereka tinggal di kota Madinah? Karena ini kota Nabi, dan mereka sudah tahu kalau ini adalah kota Nabi, dan mereka ingin menyambut Nabi. Tujuan mereka datang ke kota Madinah untuk menyambut Nabi. Bahkan pertama kali Nabi datang ke kota Madinah, siapa yang tahu kalau itu adalah Nabi? Orang Yahudi. Penduduk Madinah itu ikhwatul Islam, ketika mendengarkan Nabi akan meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, setiap hari mereka keluar. Dari pagi sampai siang di musim panas. Dari pagi mereka keluar menunggu Nabi sampai siang. Di kala siang mereka pulang ke rumahnya karena sudah panas. Kemudian begitu setiap hari mereka melakukannya. Sampai suatu ketika mereka menyambut Nabi, kemudian sudah panas, mereka masuk ke rumahnya. Ada salah seorang Yahudi. Kemudian dia naik ke atas rumahnya, dan dia melihat ada 2 atau 3 orang yang sedang berjalan. Padahal dari jarak jauh, dia tidak bisa menahan perasaannya. Dia tahu kalau itu adalah Muhammad bin Abdullah yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Madinah. Maka di saat itulah dia berteriak dengan suara yang lantang, "Wahai penduduk Madinah, inilah yang kalian tunggu-tunggu sudah datang." Sehingga dengannya penduduk Madinah semuanya keluar menyambut baginda Nabi SAW. Siapa yang mengumumkannya? Orang Yahudi. Karena orang Yahudi tujuannya datang ke sini untuk menyambut Nabi. Mereka berbondong-bondong datang ke kota Madinah untuk menyambut Nabi terakhir. Tapi dikala Nabi sudah sampai di kota Madinah, kemudian mereka mengetahui ternyata Nabi bukan dari kalangan Bani Israel. Di saat itulah mereka benci kepada Nabi sebenci-bencinya. Mereka memusuhi Nabi, mereka menzalimi Nabi, bahkan mereka ingin membunuh Nabi SAW. Allah menyebutkan hasadan min anfusihim. Salah satu alasannya karena hasad saja, tidak ada yang lain. Kalau dibandingkan, kalau ada orang Yahudi, ada seorang Muslim, kemudian didatangkan mereka berdua, ditanya tentang Nabi, orang Yahudi pasti lebih mengetahui tentang Nabi daripada seorang Muslim.
Allah menyebutkan di dalam dua tempat yang sama kalimatnya. Ya'rifuna alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang ahlul kitab, mereka mengetahui tentang Nabi sebagaimana mereka mengetahui anak kandungnya. Pengetahuan mereka tentang Nabi lebih dari segala-galanya. Makanya mereka datang ke kota Madinah untuk menyambut Nabi. Itu awalnya. Tapi ingat ikhwatul Islam, dikala Nabi bukan berasal dari kalangan Bani Israel, tapi Nabi berasal dari Nabi Ismail, maka di saat itulah mereka tidak mau beriman kecuali sedikit. Makanya beriman kepada Nabi, terutama di kota Madinah, tidak lebih daripada 12 orang sahaja. Sedangkan orang Nasara itu banyak yang beriman kepada Nabi. Dan Allah abadikan sejarah dan kisahnya, bahwa yang paling banyak beriman kepada Nabi itu adalah orang-orang Nasara dibandingkan dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu tahu, tapi mereka karena sombong. Sedangkan orang Nasara, mereka itu ahli ibadah. Dikala Nabi berdakwah, mudah bagi mereka untuk menerimanya. Sedangkan orang Yahudi tidak demikian. Kemudian ikhwatul Islam, dikala terjadi perang Khaybar ini khusus melawan orang-orang Yahudi, karena mereka berkhianat kepada Nabi. Mereka selalu membuat propaganda, provokasi. Mereka selalu melakukan hal-hal yang membuat kerugian kepada kaum muslimin. Maka Nabi pergi melaksanakan, atau Nabi pergi ke sebuah tempat yang bernama Khaybar. Kemudian di Khaybar itu ikhwatul Islam, dikepunglah Khaybar, namun lambat terbukanya, artinya belum diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di saat itulah Nabi melaksanakan sholat Isya atau sholat malam, atau di malam hari. Ketika Nabi SAW sholat ikhwatul Islam, setelah selesai apa kata Nabi? La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Esok, ghadan itu artinya esok, besok, aku akan berikan panji panglima perang ini, kepemimpinan Khaybar, kepada seorang laki-laki. Sifatnya dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulnya. Allah cinta kepadanya, Rasul juga cinta kepadanya. Itulah sifat orang tersebut. Para sahabat dikala mendengarkan hadis ini, tentunya semua mereka ingin menjadi pemimpin. Karena konsekuensi pemimpin Khaybar pasti masuk surga. Karena Allah cinta kepadanya. Kalau Allah cinta, maka pasti masuk surga. Itu konsekuensinya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyebutkan, aku tidak pernah ingin jadi pemimpin kecuali pada waktu ini. Aku sangat ingin menjadi pemimpin karena bonus yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok yang akan memimpin dan Allah berikan kemenangan, sudah pasti menang. Menang pasti. Kemudian dia pasti masuk surga. Itulah sifatnya. Menang pasti, surga pasti. Apalagi yang akan diinginkan lebih daripada itu. Kemudian sifatnya dia cinta Allah, dia cinta Rasulnya. Allah cinta, Rasulnya juga cinta kepada dirinya. Ketika itulah ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan kata-kata ini, anggaplah setelah sholat Isya, dan Nabi tidak melanjutkannya karena besok, kata Nabi, bukan sekarang. Maka para sahabat atau Nabi masuk ke kemahnya, dan para sahabat begadang di malam harinya. Kira-kira siapa ini? Mereka mencari-cari karena mereka berharap mereka yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Sehingga di pagi harinya ikhwatul Islam, belum lagi Nabi keluar, mereka sudah berada di depan Nabi semuanya, menunjukkan wajahnya seolah-olah, ya Rasulullah, jadikan aku pemimpinnya. Umar masuk juga di dalamnya, Abu Bakar juga masuk di dalamnya, Utsman juga masuk di dalamnya, Abdurrahman, semuanya masuk. Artinya mereka berbondong-bondong dekat dengan Nabi. Kemudian setelah mereka dekat dengan Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, Aina Ali, mana Ali? Pupuslah harapan mereka semuanya. Karena Nabi tidak bertanya mana Abu Bakar, mana Umar, mana Utsman, mana yang lainnya. Bukan berarti mereka tidak mulia, semuanya mulia. Tapi setiap kemuliaan itu ada tempatnya masing-masing. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan, Aina Ali, mana Ali? Artinya Nabi menginginkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, anak angkatnya, sepupunya, menantunya. Kemudian para sahabat masih berjuang. Ya Rasulullah, Ali sedang sakit. Tidak usah tunjuk Ali. Ali sedang sakit. Karena memang pada waktu itu Ali sedang sakit. Sakit matanya, ramat. Ramat itu mata sakit yang mana kita tidak bisa melihat. Seolah-olah ramat itu ikhwan Islam, kalau kita pergi ke padang Sahara, padang pasir, banyak pasir yang berterbangan, masuk ke mata, itu sakit sekali. Kalau tidak percaya, nanti dicoba. Coba misalnya kita ke padang pasir, tiba-tiba ada angin kencang, kemudian kita lupa menutup mata misalnya, atau terlambat menutupnya, masuk pasir dalamnya, berat sekali. Bisa jadi kita sulit melihat setelahnya. Nah itulah yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib.
sehingga dia tidak bisa melihat, betul-betul tidak bisa melihat. Maka para sahabat mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Ali sedang sakit matanya. Mata itu penting. Bagaimana akan jadi pejuang atau jadi pemimpin perang sedangkan dia tidak bisa melihat? Karena pemimpin itu intinya." Sehingga para sahabat mengatakan, "Ali sedang sakit ya Rasulullah, sakit matanya." Nabi kembali mengatakan, "Mana Ali?" Karena Nabi tidak mau yang lain. "Mana Ali? Datangkan dia ke sini." Pada akhirnya dibawalah Ali bin Abi Thalib dipapah, betul-betul sakit matanya. Kemudian dilihat oleh Nabi SAW. Kemudian sedikit diberikan ludah oleh Nabi. Bukan ludah ya, hembusan tipis. Seperti dikala kita mau tidur, dianjurkan bagi kita baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, atau berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian nanti kita hembuskan di tangan kita ini. Bukan meludah ya, seperti itu, ditiup tapi ada sedikit basah-basahnya. Ditiup bukan hanya tiupan, bukan angin saja, tapi ada basahnya, ada sedikit airnya. Kalau ludah semuanya air, kalau hembus semuanya angin. Ini campuran. Nah, kan itu yang biasanya dilakukan kaum muslimin di kala tidur. Kemudian nanti mereka mengusapkan di badannya, dan itu untuk dirinya sendiri. Kemudian Nabi SAW melakukan yang demikian di mata Ali, sedikit ditiup oleh Nabi. Kemudian ada sedikit ludahnya. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka seketika mata Ali diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Ali tidak pernah lagi merasakan sakit mata sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan ludahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan coba-coba dibuat seperti itu ya. Ada yang sakit matanya di ludah, bahaya. Itu khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah juga ikhwatul Islam, kita tahu kan Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah itu ikhwatul Islam, penduduknya tahu kalau dia itu adalah pendusta. Semua kaumnya tahu kalau dia itu adalah pembohong. Tapi pembohongnya lebih dia sukai daripada kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanatik namanya. Kebohongan Musailamah ini lebih mereka sukai daripada kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia satu zaman dengan Nabi. Artinya di akhir-akhir kehidupan Nabi, Musailamah ini masih bisa berkirim surat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata kaumnya? "Wahai Musailamah, Muhammad yang ada di Madinah itu mereka punya mukjizat, dia punya mukjizat." Apa mukjizatnya? Kalau dia meludah, berkah. Seperti misalnya Nabi pernah meludah di sumur, maka sumur yang asin menjadi tawar dan sempurna sampai sekarang tidak pernah habis airnya. Karena keberkahan Nabi SAW. Maka Musailamah juga melakukan perkara yang sama. Mana sumur? Biar saya meludah di sumur tersebut. Diludahi sumur yang asin, lebih asin lagi. Karena tidak boleh ikhwatul Islam. Artinya ada perkara-perkara yang dikhususkan untuk Nabi SAW yang tidak boleh bagi kita untuk melakukannya. Salah satunya meludah. Kalau ingin meludah diri sendiri. Artinya seperti yang tadi kita berdoa. Tapi kalau kita meludah di dalam air, kemudian kita hadiahkan kepada orang lain, itu racun di dalamnya. Bisa dipahami? Karena ludah kita ini tidak ada jaminannya, tapi ludah Nabi barokah. Jangankan ludah Nabi ikhwatul Islam, dahak Nabi pun barokah. Nabi tidak pernah meludah, ludah Nabi jatuh ke tanah. Nabi tidak pernah berdahak, dahak Nabi jatuh ke tanah. Karena semuanya ditampung oleh para sahabatnya, kemudian dijadikan sebagai minyak wangi di badannya. Kita ludah sendiri takut merasakannya. Ludah sendiri, apalagi ludah orang. Dan itu tidak boleh dikiaskan dengan siapapun. Khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kekhususan untuk Nabi ikhwatul Islam. Tak boleh kita kiaskan dengan yang lainnya. Banyak perkara-perkara yang itu khusus untuk Nabi. Seperti tadi, kita ludah, kita berikan kepada orang lain. Ludah Nabi barokah, ludah kita apa? Kuman di dalamnya. Siapa yang memberikan jaminan? Apalagi masalah air. Ustaz tolong ludahi air saya. Ini ludah dari mana? Keberkahan siapa menjaminnya? Kalau Nabi sudah berkah, semuanya berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya. Siapa yang menjamin? Allah yang menjaminnya. Keringat Nabi berkah, ludah Nabi berkah, semuanya Nabi berkah, semuanya. Bahkan rambut Nabi pun berkah, baju Nabi pun berkah, semuanya. Makanya para sahabat ikhwatul Islam wajar dikala mereka berlomba-lomba mengambil keberkahan dari Nabi, karena Nabi dijamin keberkahannya. Ada salah seorang sahabat itu ikhwatul Islam, misalnya ada salah seorang sahabat namanya Sawad. Sawad itu ikhwatul Islam, namanya Sawad, dipanggil Sawad karena memang dia kulitnya hitam. Sawad itu artinya hitam. Kemudian terjadilah perang Badar. Dikala terjadi perang Badar, Nabi SAW mengatur barisan kaum muslimin. Tiba-tiba Sawad ini barisannya maju ke depan.
tentunya didorong oleh Nabi, luruskan saf kamu, sebagaimana meluruskan saf kaum muslimin di kala mereka salat. Kemudian dikala diluruskan, sedang perang ikhwatul Islam, genting musuh di sana, tentunya Nabi mendorong dengan tongkatnya. Dikala Nabi mendorong dengan tongkatnya, apa kata sahabat? Auja'atani ya Rasulullah, ya Rasul, kau membuat diriku sakit. Seketika ikhwatul Islam, Nabi SAW tersilap. Apa kata Nabi SAW? Iqtas minni, balas wahai sawat. Nabi SAW tidak pernah ingin melakukan kezaliman sedikit pun, walaupun perkara-perkara yang sepele. Padahal kita tahu Nabi tidak bersalah di sini. Yang salah itu sawat kalau seandainya kita lihat, karena Nabi panglima perang, sedang berperang, harus lurus barisannya. Tiba-tiba sawat maju, kita tidak tahu apa alasan sawat maju, sengaja atau tidak itu urusan dia. Tapi yang penting Nabi menyuruh dia mundur ke belakang. Kemudian didorong oleh Nabi dan dia mengatakan, "Auja'atani ya Rasulullah, saya sakit." Kemudian Nabi mengatakan, "Iqtas minni, silahkan kamu perlakukan aku sebagaimana aku memperlakukan dirimu." Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka Nabi memberikan tongkatnya, karena tongkat inilah tadi yang mendorong sawat. Nabi memberikan tongkatnya untuk sawat agar dia mendorong Nabi. Para sahabat melihat sawat dalam keadaan geram, padahal yang salah itu adalah sawatlah kalau seandainya kita boleh mengatakan kalimat ini. Artinya yang sebenarnya tidak ada salah, tapi para sahabat mengatakan, kenapa sawat melakukan seperti itu kepada Nabi? Kenapa dia ingin membalas untuk Nabi SAW? Maka sawat mengambil tongkat Nabi, seolah-olah ingin membalas. Kemudian sawat mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mendorongku dengan tongkatmu dan aku tidak ada pakaian. Buka pakaianmu." Dibuka oleh Nabi SAW. Kemudian setelah dibuka, tentunya sahabat yang lain semakin geram kepada sahabat ini. Kemudian dikala sawat mendekati Nabi, maka di saat itulah sawat memeluk Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak mungkin aku membalasmu. Aku hanya ingin kulitku yang berwarna hitam ini bersentuhan dengan kulitmu yang sempurna. Karena aku tidak tahu, bisa jadi nanti dikala terjadi peperangan aku termasuk orang yang syahid. Dan kalau seandainya kulitku bersentuhan dengan kulitmu, maka aku dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tapi itu Nabi, kalau kulit kita bisa dipahami ikhwatul Islam, itu khusus untuk Nabi SAW. "Ustaz, sini kulitnya Ustaz, saya ingin berpelukan dengan kulitmu." Kan tidak ada ceritanya. Itu khusus untuk Nabi SAW. Makanya kekhususan untuk Nabi jangan dibawa kemana-mana. Jelas sampai di sini ya? Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dikala diludahi oleh Nabi, matanya sehat. Kemudian apa kata Nabi SAW? "Umfuz ala rislik." Laksanakan tugas, itu kalau bahasa kitanya, bahasa militer lah kalau bahasa kita. "Umfuz ala rislik." Laksanakan tugasmu, ini panci kepemimpinan, kamu yang akan memimpin kaum muslimin. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, singkat cerita, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu langsung memimpinnya, dan dia yang pertama kali datang dan melakukan perang tanding. Dan kita tahu Ali itu orang yang paling kuat, dan di antara bentuk kekuatannya di sini, karena lawannya namanya pada waktu itu, kalau tidak salah Marhab. Marhab itu orang yang tinggi besar. Kalau Ali itu bagaimana sifatnya? Tinggi atau kurus? Tinggi atau kurus? Tidak tinggi, tidak kurus. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dia tidak terlalu tinggi, tapi agak berbadan. Itu Ali bin Abi Thalib, dan dia kuat sekali. Apa rahasia kekuatan Ali bin Abi Thalib? Rahasia kekuatan Ali bin Abi Thalib ikhwatul Islam adalah zikir sebelum tidur. Ketika Nabi mengajarkan Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah. Kita tahu cerita putri Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Fatimah dikala meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku penat, lelah bekerja, membuat roti, adonan, mengurus ini, mengurus itu." Anak Fatimah berapa orang? Berapa orang anak Fatimah? Berapa? 2, 4, yang lain berapa? Siapa yang berani tambah? Anaknya 6 orang. Hasan Husain itu yang masyhur saja. Hasan Husain Muhsin itu laki-laki ya. Yang perempuan Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, namanya itu saja. Itu adalah anaknya Fatimah. Artinya ikhwatul Islam banyak anaknya, banyak keluarganya, penat lelah. Sehingga ikhwatul Islam, dia datang kepada Nabi minta pembantu. Apa kata Nabi? "Maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik daripada pembantu?" Maka baca subhanallah 33 kali sebelum tidur. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan itu mereka amalkan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Sampai dikala terjadi perang Siffin, aku tidak pernah meninggalkannya." Artinya dalam keadaan segenting apapun, serumit apapun, tidak pernah ditinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu rahasianya.
Makanya banyak di antara kita yang lemah karena bisa jadi lupa membaca zikir-zikir seperti ini. Maka nanti dianjurkan bagi kita cari riwayatnya, kemudian diusahakan untuk menerapkannya agar Allah berikan kekuatan kepada kita di dalam bekerja, terutama dalam bekerja kehidupan sehari-hari. Salah satunya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini diberikan kekuatan yang luar biasa. Dikala dia perang tanding, ikhwatul Islam, musuhnya tinggi besar, Marhab namanya. Kemudian ditumbang di tangan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib, para sahabat itu heran, ikhwatul Islam, biasanya gerbang apa namanya, pintu benteng itu kuat raksasa besar, dan itu hanya diangkat oleh Ali bin Abi Thalib sendirian. Coba bayangkan pintu Masjid Nabawi itu kira-kira berapa orang kita bisa mengangkatnya? Ada 10? Mungkin 10. Itu diangkat oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga para sahabat itu heran bagaimana kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Ali bin Abi Thalib, terutama setelah Nabi meniup matanya, setelah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya ujung-ujungnya Nabi atau kaum muslimin diberikan kemenangan sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'utiyanna ar-rayata ghadan, besok aku akan berikan panji kepemimpinan kepada seorang laki-laki yang sifatnya ini, dan Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya. Makanya Ali menjadi pemimpin dan kaum muslimin menang. Dikala kaum muslimin menang ikhwatul Islam, maka tentunya orang Yahudi tunduk kepada Nabi dan kaum muslimin. Maka tanah Khaybar diambil semuanya, dijadikan harta rampasan, karena Khaybar itu luas sekali. Kemudian setelah diberikan kemenangan ikhwatul Islam, orang-orang Yahudi mereka sudah mengaku kalah kepada Nabi. Tentu Nabi tidak langsung meninggalkan Khaybar. Di antara salah satu yang dilakukan oleh wanita ini, sebagaimana kisah yang akan kita sebutkan, ada salah seorang wanita Yahudi. Nah, wanita Yahudi ini masih belum mengaku kalah. Kalaupun seandainya kaumnya sudah kalah, tapi dia tetap masih berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Kita tahu makar wanita itu bahaya sekali. Makar wanita itu bahaya. Makanya jangan pernah berurusan dengan wanita ya. Makar wanita itu bahaya. Wanita ini mencari cara bagaimana untuk membuat makar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata wanita ini? Bertanya kepada sahabat Nabi, apa makanan yang disukai oleh Nabi? Para sahabat mengatakan kambing. Kemudian bagian pahanya, maka dibuatlah kambing, kemudian dimasak kambing, kemudian diberikan racun di dalamnya oleh wanita ini. Dan racun itu semakin banyak di bagian pahanya. Tujuannya kalau nanti Nabi memakannya, maka Nabi akan mati di sana. Itu yang dia inginkan. Wanita ini itu yang dia inginkan. Makanya ikhwatul Islam, Anas bin Malik menyebutkan, anna imra'atan yahudiyyah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin masfuha. Ada salah seorang wanita Yahudi. Kapan ini terjadi? Dikala terjadi perang Khaybar. Tadi perang Khaybar, tahun berapa terjadinya? Tahun ke-7, agar kita tahu kisahnya. Tahun ke-7. Dan racun ini ikhwatul Islam masih dirasakan oleh Nabi dikala Nabi wafat. Pertanyaannya, tahun berapa Nabi wafat? 10 atau 9? 10 atau 9? 11. Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Artinya dari tahun ke-7 sampai tahun ke-11 berapa tahun? 4 tahun. Agar kita tahu bahayanya racun. Kemudian di ikhwatul Islam, wanita ini dikala memberikan racun atau makanan yang beracun, maka di saat itulah Nabi SAW dikala dihidangkan kepada Nabi, Nabi mulai memakannya. Dan Nabi tidak tahu kalau di sana ada racunnya. Agar kita tahu, Nabi tidak tahu perkara yang gaib sampai Allah yang memberitahukan kepada Nabi. Bisa dipahami? Nabi tidak tahu sampai Allah yang memberitahu. Bagaimana cara Allah menyelamatkan Nabinya? Karena tidak mungkin Nabi makan racun di sana. Bagaimana caranya? Esok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagi yang ingin masih melanjutkan ceritanya, jangan dulu pergi ke Mekah. Bisa? Sulit ya? Tadi ikhwatul Islam, bagaimanapun ikhwatul Islam ini adalah di antara bentuk agar kita ingin tahu kenapa Nabi sakit, apa yang Nabi rasakan, apa penyebabnya, bagaimana kisahnya. Karena kita ingin tahu tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan ikhwatul Islam ini, lihat, perhatikan baik-baik. Di antara bentuk kadar cinta seorang hamba kepada nabinya, kalau kita ingin tahu bagaimana kadar cinta kita kepada Nabi, adalah pengetahuan dia tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin betul-betul cinta kepada Nabi, harus kita mengetahui tentang Nabi. Karena semakin banyak kita mengetahui tentang Nabi, cinta itu semakin tumbuh. Begini perjuangan Nabi, begini pengorbanan Nabi, begini beratnya dakwah Nabi, begini akhlak Nabi, begini muamalah Nabi. Semakin cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kebalikannya, orang yang tidak tahu tentang Nabi berarti cintanya masih dipertanyakan. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, maka belajarlah tentang sejarah Nabi. Makanya wajar Zainal Abidin, cucu Nabi, mengatakan, kami mengajarkan anak-anak kami tentang perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, peperangan Nabi, sejarah Nabi, sebagaimana kami mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Karena orang yang paling ajaib itu ikhwatul Islam, orang yang paling kuat keimanannya, tentunya ini motivasi ya, adalah orang yang beriman kepada Nabi, tapi mereka tidak beriman, tapi mereka tidak melihat Nabi SAW. Makanya ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh para ulama, yang salah satunya dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, ayul imani ajab, iman mana yang paling menakjubkan? Maka para sahabat mengatakan iman malaikat. Maka apa kata Allah Subhanahu wa, apa kata Nabi? Kenapa pula malaikat tidak beriman kepada Allah padahal mereka yang berada di sekitar Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ditanya lagi, iman siapa yang paling takjub? Iman para sahabat. Mengapa pula mereka tidak beriman dan kuat keimanannya? Karena mereka bersama Nabi. Iman yang paling takjub itu adalah mereka yang tidak melihat Nabi dan mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak bisa datang kecuali dengan belajar tentang Nabi itu sendiri. Maka semangatlah belajar ikhwatul Islam, terutama tentang sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu ada tanda cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah, terutama di majlis kita yang barokah ini, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita bersama. Semoga Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Semoga Allah ampunkan dosa kita semuanya. Allah ampunkan dosa orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua, berjumpa dengan keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu menjadi hamba yang terpanggil melaksanakan ibadah haji dan umrah, datang beribadah ke tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan tidaklah Allah mencabut nyawa kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله